Kedua, Kiai Haji Muhammad Ansor Fudoli bin Kiai Haji Muhammad Fudoli. Yang ketiga, Kiai Haji Aceng Mahmud bin Kiai Haji Ridwan. Yang keempat, Dr. Andus Haismatullah Syarif MAG. Kemudian yang kelima, Dr. Andus Kamboh Misbah MPD bin A. M. Au. Kemudian yang keenam, Kiai Haji Asep Sapur ini tidak hadir ya? Baik, kepada pemohon, bagaimana hasil dari pemantauan rukyat yang dilaksanakan tadi sore? Berdasarkan kesepakatan para perukyat hari ini, tidak ada yang melihat yang berpendapat lain, dijelaskan atau disampaikan. Mungkin dari para perukyat ada? Tidak. Baik, sesuai sama seperti itu. Kita bacakan aja penetapan ya. Baik, sidang nyatakan terbuka untuk umum. Penetapan nomor 72 PDTP 2026 PA Cibadak. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Cibadak memeriksa permohonan isbat kesaksian rukyat hilal awal bulan Syawal tahun 1447 Hijriah, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh H.D. Wijaya LCMH, umur 47 tahun, agama Islam, jabatan Kepala Seksi Dimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, beralamat di Jalan Pelabuhan 2 kilometer 6 nomor 302 Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pengadilan agama tersebut telah membaca permohonan pemohon, duduk perkara bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penetapan isbat rukyatul hilal awal Syawal 1400 P/2026 PA Cibadak pada tanggal 5 Maret 2026 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. 1. Bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi telah menunjuk tenaga-tenaga pelaksana untuk pelaksanaan Rukyatul Hilal awal bulan Syawal 1440 Hijriah pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1440 Hijriah di pos observasi bulan dalam kurung POB Cibeas, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dengan identitas sebagai berikut. 1. Kiai Haji Muhammad Yahya bin KH Muhammad Jamaksari, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah Sukaraja, bertempat tinggal di Goalpara Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut perukyat. 1. 2. Kiai Haji Muhammad Ansori Fudoli bin KH Muhammad Fudoli, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pimpinan Pondok Pesantren Sunanul Huda, bertempat tinggal di Cikaroi Cisat, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut perukyat. 2. 3. KH Aceng Mahmud bin KH Ridwan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pimpinan Pondok Pesantren Darul Hakim Cibatu Cikembar, bertempat tinggal di Kampung Coblong, Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut perukyat. 3. 4. Dr. Andus Haismatullah Syarif MAG, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pimpinan Pondok Pesantren Himmatus Salam, Warung Kiara, bertempat tinggal di Warung Kiara RT 3 RW 1 Desa Gresmi, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai perukyat. 4. 5. Dr. Andus Kamboh Misbah MPD bin MAU, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Perum Mangkalaya, Blok A2 nomor 9 RT 02 RW 03 Desa Cibolong, Kecamatan Gunung Buru, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut perukyat. 5. Yang tidak hadir KH Asep Sapurudi Eskom bin KH Hasan Basri. 2. Bahwa perukyat tersebut adalah orang yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Rukyatul Hilal, bahwa berdasarkan data perhitungan Dewan Hisab Rukyat Kabupaten Sukabumi, istimewa awal Syawal 1440 Hijriah jatuh pada hari Kamis Kliwon tanggal 19 Maret 2026 Masih pukul WIB tinggi hilal 2 derajat 17 menit 22 detik di atas ufuk mati dengan sudut elongasi 4 derajat 35 menit 39 detik. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemohon tersebut, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Cibadak agar 1. Mengabulkan permohonan pemohon, 2. Menyatakan hilal awal bulan Syawal 1440
1440 Hijriah terlihat resmi tidak terlihat dalam Ru'yatul Hilal di pos observasi bulan POB Cibias, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 Masehi _29 Ramadan 1447 Hijriah. 3. Membebankan biaya penetapan sesuai peraturan yang berlaku. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara ini, pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di sidang. Dan ternyata pada sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sidang. Bahwa hakim telah mendengar keterangan dari laporan pemohon di depan sidang, di mana dari kelima peruqyat yang sudah ditugaskan oleh pemohon tidak ada yang melihat hilal. Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai terus di atas. Menimbang bahwa perkara pemohon aqua adalah termasuk kompetensi absolut peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Maka dengan demikian oleh karenanya perkara aqua dapat diperiksa lebih lanjut. Menimbang bahwa pengajuan perkara aqua telah sesuai dengan ketentuan huruf H angka 1 Pedoman Khusus Beracara Peradilan Agama. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena pemohon beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara aqua serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peragama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang agama, pemohon memiliki kapasitas hukum dalam kurung legal standing untuk melanjutkan perkaranya. Menimbang bahwa pemohon menerangkan di depan persidangan dan melaporkan bahwa di depan sidang di mana tidak ada satupun peruqyat yang melihat hilal. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan laporan pemohon di mana tidak ada satupun peruqyat yang melihat hilal, maka permohonan aqua dinilai tidak ada dasar permohonannya atau tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan menyatakan tidak dapat terima, maka yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, menetapkan 1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp160.000. Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1440 Hijriah oleh kami Dr. Anus Hairik Sumarna SHMA sebagai hakim tunggal dengan dihadiri oleh Jenderal Mutakin SAG sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon. Sidang nyatakan selesai dan ditutup. Membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau gitu selesai. Terima kasih semuanya.